Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia kembali di acara kita Kepoin Desa. Kepoin Desa pagi ini kita mencoba untuk masuk ke obrolan yang agak digital mungkin, lebih ke menyambut digital. Banyak teman-teman yang sekarang suka atau tidak suka mesti masuk di wilayah digital dan dampak COVID terhadap teman-teman di UMKM itu sangat berasa. Kalau dulu mungkin bicara tentang isu 9 krisis dulu itu terhadap UMKM ini masih tidak terlalu berdampak, tapi yang hari ini sangat berdampak. Tetapi dalam posisi-posisi seperti ini selalu ada orang-orang yang punya kemampuan untuk membuat terobosan-terobosan. Ini yang luar biasa. Hari ini, pagi ini, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Wahyu. Jadi kalau tulisannya Wahju berarti sebelum tahun 70 karena EYD itu baru ada di 70. Ini termasuk angkatan saya, angkatan sepuh. Jadi kalau ulamanya itu pakai OE kan gitu. Nah, tetapi luar biasa idenya atau kemudian mendorong sebuah komunitas atau sebuah entitas bisnis yang kemudian berbasis pada kekuatan digital marketing, kekuatan sosial market digital marketing, kemudian mencoba mengkoneksikan nih dengan UMKM dan setelah beberapa kali ketemu ternyata juga mulai melirik tentang bagaimana UMKM di desa coba dikoneksikan dengan agenda-agenda bisnisnya. Selamat pagi, Mas Wahyu. Selamat pagi, Mas Kocok. Oke. Selamat pagi Indonesia, teman-teman dari desa di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa hadir di obrolan pagi ini. Oke, Mas Wahyu. Jadi satu waktu pernah kita ketemu ngobrol-ngobrol, kemudian terlontar tentang hub UMKM atau UKM desa. Kemudian ada ternyata Mas Wahyu sekarang ada di Ekodu. Jadi satu platform ya mungkin menurut saya nanti diperjelas sama Mas Wahyu karena waktunya nanti penuh untuk Mas Wahyu. Jadi platform yang kemudian bergerak dalam bisnis mungkin pertama lebih pada handicraft dan seterusnya, tapi kayaknya dengan perjalanan yang berapa tahun ini sudah mulai melirik bisnis-bisnis yang lain dengan basic yang memang sudah dimiliki. Mas Wahyu silakan cerita tentang Ekodu dan cerita tentang idenya hub UMKM desa, karena ini Kepoin Desa, jadi kalau sampai nggak ada ngomong tentang desa nanti saya cut langsung. Silakan. Selamat pagi teman-teman ya. Perkenalkan saya Wahyu Prasetya, gitu kan. Saya kebetulan sekali dapat amanah sekarang ini sebagai Chief of Financial Officer di Ekodu. Ekodu ini adalah sebuah startup dari yang dimulai dari teman-teman di adik-adik, bukan teman-teman. Kalau teman-teman itu seangkatan saya. Ini adik-adik masih umur 20-an tahun. Mereka mulai usaha dari zaman masih mahasiswa. Jadi nama Ekodu itu adalah Eko ya, Eko itu bumi ya. Kemudian Du itu domba. Domba itu dalam bahasa Latin. Jadi Ekodu itu pada waktu awal mereka meng-create kerajinan tangan dari bulu domba, kemudian diisi dengan akar wangi, gitu kan. Maka kemudian muncul nama Ekodu. Nah, berjalannya waktu, Ekodu ini hanya jualan ke sana kemari dari pameran ke pameran.
kemudian juga bertemu dengan teman-teman pengrajin lainnya dari seluruh Indonesia, ada juga dari Bali, dari pasar apa itu Sukawati ya. Kemudian ketemu juga teman-teman dari pedagang-pedagang atau pengrajin-pengrajin yang ada di Senen, di Jogja, di lain-lain. Adik-adik ini kemudian mengamati bahwa hasil apa yang dihasilkan oleh teman-teman pengrajin ini menurut saya hanya sebagian kecil gitu. Sementara pemikiran besarnya adalah bahwa kekuatan Indonesia adalah 80% adalah dari UMKM. Jadi sebenarnya UMKM ini menjadi sebuah aset yang sangat besar buat Indonesia, bahkan dunia pun sudah mengakui ya, dan keuntungan kita sebagai demografi punya market yang segini besarnya dan penduduk yang sebegini banyaknya. Itu kalau kemudian UMKM bersatu, itu bisa, saya yakin sekali bisa menguasai dunia gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa di tahun 2045 nanti Indonesia akan menjadi mungkin 3 atau 5 besar dunia sebagai negara yang berpenghasilan terbesar. Nah, teman-teman di desa dimanapun Anda berada, Ecodu saat ini itu adalah sudah berubah menjadi dari yang tadinya hanya sebuah pengrajin, sekarang kita sudah bertransformasi menjadi sebuah B2B, ya, istilahnya sekarang adalah business to business, yang menghubungkan teman-teman dari kreator dimanapun untuk kemudian kita carikan marketnya. Kita bantu untuk berjualan secara masif dengan metode-metode yang tadi Mas Koto bilang, sekarang era digital, maka kita sudah selayaknya atau sudah seharusnya memasuki ranah itu, digital marketing. Jadi ya bukan mengecilkan arti bagaimana usaha teman-teman di desa dimanapun Anda berada untuk berjualan, tapi setidaknya apa yang kita alamin yang lebih dekat dengan klien kita, itu yang terjadi sekarang. Jadi melalui digital marketing menurut kami adalah satu hal yang sangat nyata itu. Nah, perjalanan Ecodu ini juga tidak semulus yang mungkin teman-teman bayangkan. Kita Ecodu berdiri tahun 2016, jatuh bangun sampai kemudian hampir mengalami kebangkrutan di tahun 2017-2018. Tapi kemudian anak-anak ini, adik-adik kemudian ikut mencoba ada pelatihan di inkubasi di Kemenristek Dikti waktu itu. Nah, di sana kemudian adik-adik ini kemudian ketemu dengan para profesional dengan bantuan pendanaan dari Kemenristek Dikti. Adik-adik ini kemudian dilatih kemudian di scale up istilahnya, kalau zaman sekarang scale up itu ditingkatkan nilai ekonomisnya menjadi sebuah B2B dengan dengan digital marketing, ilmu digital marketing. Nah, dari situ kemudian sangat nyata di tahun 2018 kita teman-teman penghasilan kreator atau pengrajin yang sudah bergabung dengan Ecodu bisa meningkat penjualannya sampai dengan catatan kita 849% dalam setahun. Itu satu hal yang luar biasa. Penjualan dari penjualan dari Ecodu atau? Ya, ini karena setelah bergabung dengan Ecodu, maka teman-teman kreator ini kan naik semua penjualannya. 2-3 tahun yang lalu tidak ada yang percaya dengan konsep yang kita buat. Tidak ada yang percaya bahwa masa sih bisa segitunya. Tapi ini kan data keuangan dan data yang sudah valid gitu. Memang yang terjadi seperti itu. Tahun kemarin kita growth-nya
masih lumayan bagus di 300 hampir 350%, dan bahkan pada sampai dengan bulan April kemarin kita di saat kita dihantam oleh pandemi COVID ini, kita masih bisa growth sampai 149%. Artinya apa teman-teman? Bahwa mungkin ada teman-teman yang sudah merasa bisa nyaman, ya, bisa nyaman dengan konsep penjualan atau konsep yang bisnis yang sedang dijalankan. Namun kalau kita melihat dari sisi lain, mungkin akan bisa lebih kita tingkatkan. Jadi hubungannya dengan tadi apa yang Mas Koco sampaikan, bagaimana sebuah ekodi, sebuah startup yang punya pengen punya peran, ya, peran aktif sebagai hub atau sebagai titik temu antara para pengrajin di seluruh Indonesia, terutama dari pelosok-pelosok, untuk ketemu dengan market yang ada di nasional ini, di kota-kota besar, maupun kedepannya kita akan merambah juga market internasional. Jadi mungkin nanti akan banyak sekali pertanyaan bagaimana kita bisa ke arah sana, tapi sebagai awal mungkin bisa teman-teman dari desa nanti bisa mengakses web kami di ekodu.com, www.ekodu.com. Itu nanti ada formulir untuk untuk pendaftaran sebagai kreators kita. Nah, kalau sudah menjadi kreators kita, nanti akan kita nilai, kemudian akan kita bantu dengan untuk kedepannya. Kalau aku sebagai UKM atau kemudian punya bisnis usaha di desa dan seterusnya, yang kemudian sekarang menjadi target utama atau kemudian menjadi focusing dari teman-teman Ekodu itu kira-kira jenis bisnis apa yang mungkin akan lebih cepat di-approve sebagai mitra atau akan lebih cepat kemudian bisa mendapatkan peluang-peluang untuk memperluas pasar. Kalau kita sesuai dengan apa yang dicanangkan pemerintah sebenarnya, ya, gunakanlah produk UMKM Indonesia lokal gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan berat buat kita semua. Sebenarnya apa yang harus kita gunakan ini sekarang kalau bisa adalah produk dari teman-teman di dari UMKM juga gitu kan. Jangan sampai mau beli tas, atau yang paling miris ya beberapa tahun yang lalu ketika ada serangan baju batik dari Cina, seragam desa pun seragam sekolah pun labelnya made in China. Itu kan sangat miris. Nah, sebenarnya potensi dari apa yang kita punya itu jauh lebih besar dari Cina, karena mereka kan butuh pengiriman, butuh biaya macam-macam. Nah, yang belum ketemu adalah bagaimana mempersatukan para UMKM ini. Ya, belum ketemu nih kita sekarang. Memang banyak sekali mungkin binaan-binaan dari BUMN, dari bank maupun dari perusahaan-perusahaan, mereka membina UMKM, tapi kalau Ekodu melihat bahwa binaan tersebut hanya sampai dengan hanya selesai sampai dengan mereka berproduksi dan menghasilkan sesuatu, tidak istilahnya membimbing mereka untuk ke sustainable market gitu ya. Aku potong ya. Itu salah satu problem atau salah satu temuan yang di forum yang lain saya sempat dapatkan bahwa
ketika bicara pembinaan dari pemerintah atau dari BUMN atau apapun itu memang agendanya adalah menggugurkan tugas aja gitu. Artinya ya membantu mereka untuk membantu mereka yang kadang-kadang kebutuhannya nggak seperti itu gitu kan. Taruh kata oh butuhnya roasting kopi untuk 5 kilo dikasih yang 25 kilo. Jadi untuk memanaskan aja udah nggak efisien gitu kan. Kemudian juga ada kebutuhan yang di drive dari atas. Kamu itu butuh ini, bukan kemudian dia ngomong butuh apa gitu kan. Jadi begitu barangnya ditaruh, ya sampai hari ini ternyata barang-barang bantuan itu masih terbungkus rapi di kardus dan seterusnya. Betul. Ya, kita juga Itu menemukan. menarik dan Ekodim mencoba mengambil peran apa ini? Nah, kalau dari Ekodu kan sebenarnya kita pengen karena kita melihat ya sama-sama kita pernah memulai dan kita juga pernah jatuh di situ. Bagaimana kesalahan-kesalahan Ekodu pada waktu lalu itu bisa kita jadikan sebuah pelajaran untuk kemudian kita aplikasikan ke teman-teman yang lain, gitu kan. Jadi menurut saya memang ada saya bilang apa ya, kayak salah kaprah mungkin ya, salah kaprah bahwa kalau seorang pengusaha ingin sukses itu hanya dengan dicukupi dengan modal dan pelatihan saja. Saya kira tidak sampai di situ. Kemudian akses pasar mungkin mereka sempat buka, tapi setelah mereka sampai ke pasar mungkin juga akan kebingungan juga ke depannya. Saya juga sering kok menemuin teman-teman UMKM atau bahkan pengrajin yang sudah lumayan besar gitu kan. Ada yang sudah sampai kirim beberapa ke luar negeri, beberapa kontainer per tahun gitu ya. Tapi kemudian ketika pasarnya putus gitu kan, entah apapun penyebabnya, dia berhenti dan bangkrut gitu kan. Artinya apa? Untuk menghadapi sesuatu yang di depan mata atau ke depan itu kadang mereka terlalu sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Itu contohnya saja lah, banyak sekali yang teman-teman, saya kemarin ada seorang fotografer datang ke saya. Fotografer ini lumayan bagus, saya tahu produknya seperti apa. Bahkan perusahaannya ini sudah dibawa oleh teman-teman orang-orang yang punya uang lah untuk hanya sekedar pre-wedding di keliling Eropa gitu kan. Memang hasilnya bagus sekali. Kemudian dia berkeluh kesah, sekarang saya ini pasar saya hancur. Kenapa hancur? Karena sekarang peralatannya lawan kita dengan peralatan lebih murah, pegawai yang lebih murah juga, tapi kemudian dijual dengan harga murah, sedangkan saya kan harganya tinggi. Nah, saya cuma jawab ya, itulah sebenarnya tantangan. Bagaimana kita menjawab sebuah tantangan dari lawan kita, itu yang harus kita lakukan. Gitu kan. Kita harus berkreasi, berkolaborasi, dan kalau bisa ya itu inovasi lah. Inovasi itu adalah paling penting. Kalau inovasi udah kata wajib ya. Artinya kita nggak mungkin yuk. Mas. Ya, Mas, inovasi ya. Dalam hal menghadapi market yang ada di depan mata. Jadi bukan inovasi dalam hal teknologi, bukan inovasi dalam produk, bukan. Tapi bagaimana kita istilahnya menghadapi saingan dengan elegan. Oke. Persaingan dengan elegan. Mas Haji masih ada di room ini, masih on di frame atau lagi ada kegiatan lain? Jadi mungkin ada tahapan mungkin yuk, karena mungkin jadi coba bisa diberikan gambaran ketika teman-teman yang di desa ini kemudian punya satu keterampilan atau punya bisnis atau UMKM yang kemudian Ekodu ini lebih butuh jaringan kreator, jadi kreator UMKM lah ya.
Karena di desa-desa juga banyak sekali teman-teman kreator yang luar biasa gitu kan. Nah, apa yang kemudian tahapan mungkin saran tahapan ini juga ada Mas Kujeng gabung juga nanti semoga bisa ikut bicara dari Bali beliau. Apa yang kemudian tahapan yang harus saya lakukan ketika saya seorang UKM, kemudian saya seorang kreator, mungkin saya punya keterampilan atau spesifik di craft tertentu dan seterusnya. Tahapan-tahapannya mungkin Om Ayu bisa sampaikan. Oh, mereka cukup gabung ke website atau menghubungi dari website ada tombol untuk komunikasi WA dengan officer dan seterusnya. Kemudian setelah masuk wilayah itu kemudian apa-apa yang bisa dia dapatkan ketika jadi members, kemudian kewajiban apa gitu. Boleh dibagi Om? Ya, jadi cukup simpel sebenarnya Mas Koco dan teman-teman di daerah. Pertama kita memang dulu sebelum adanya web kita coba keliling ke tempat sentra pengrajin gitu ya. Sesuai dengan market yang waktu itu kami dapatkan. Jadi contohnya misalnya untuk garment gitu ya. Garment kita ke daerah Ujung Berung sana. Kemudian Cikapundung untuk pengrajin kulit. Kemudian ada teman-teman di daerah Bogor untuk pengrajin bambu dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau sekarang kami lebih mudah karena kita juga sedang membangun sebuah platform yang lebih istilahnya lebih mempermudah teman-teman nantinya. Tapi untuk sementara kita bisa lewat website. Di situ ada formulir pendaftaran, ada klik untuk pendaftaran. Nanti setelah terdaftar, tim kami akan menghubungi langsung ke para pendaftar ini. Di situ kan ditinggalkan nomor kontaknya. Jadi akan kita, kalau bahasa elitnya, akan kita lakukan due diligence. Gitu kan. Kita tahu di situ ada misalnya daerah mana yang spesifik menghasilkan sesuatu. Maka kita akan hubungi mereka. Kita akan coba buka juga di market. Kita tawarkan tuh di klien-klien kita. Oh, ini kita punya loh pengrajin. Seperti contoh kemarin belum lama kita punya pengrajin dari daerah Kediri. Dia tas dari bekas itu ya, tas plastik bekas. Kemudian kita tawarkan ke acara-acara atau ini di corporate di Jakarta ataupun kita buka di website kita, tawarkan di situ. Nah, itulah yang kita lakukan. Nanti kalau sudah masuk ke Ekodu, tim kita bekerja bagaimana background-nya dari teman-teman di sana memang benar-benar sebagai pengrajin atau memang menghasilkan sesuatu yang bisa kita kolaborasikan, itu pasti akan kita hubungin dan kita ajak maju bersama. Kira-kira gitu sih Mas Koco. Tapi sebagai gambaran mungkin saya tambahin dulu Mas. Sorry, saya tambahin dulu. Tahun lalu kita punya 350 sampai 370 kreator. Nah, tahun 2020 ini sebenarnya target kita ada 1.000 kreator. Tidak mudah sebenarnya untuk mengajak teman-teman para kreator ini untuk bergabung dengan Ekodu, karena dalam pikiran mereka saya beberapa kali coba menganalisa kenapa sih susah sekali diajak bergabung dengan kita. Itu rata-rata mereka masih bingung, masih ragu-ragu apakah setelah bergabung dengan Ekodu mereka harus membayar sesuatu, harus mengeluarkan biaya tambahan, ataupun mereka punya kewajiban yang lain, gitu kan? Tidak. Jadi apa yang akan didapatkan malah justru menurut saya lebih banyak keuntungannya, karena kita tidak punya kita tidak akan mengambil sesuatu apapun dari teman-teman di UMKM. Yang akan kita lakukan adalah kita hanya mengupgrade harga mereka.
kepada klien. Jadi kalau misalnya teman-teman jual harga 100 ke kita, itu juga yang akan kita lakukan, kita akan bayar 100, kemudian ya, akan kita jual ke market sebesar 100 plus XX gitu ya. Karena kita harus mengcover biaya-biaya operasional kita tentunya. Jadi tidak ada tambahan kreator desa, 1000 kreator targetnya Ekodu. Targetnya betul, kapan? Betul. Tahun 2020 ini kita targetnya target 2020 1000 kreator desa bekerja sama dengan TV Desa beres. Nah, mudah-mudahan begitu Mas. Kita akan bantu, kita bukan akan bantu. Kita bisa bersinergi untuk kemudian membuat satu agenda 1000 kreator desa mendunia bersama Ekodu kan gitu. Nah, TV Desa menjadi satu media yang kemudian memberikan pemahaman tentang kreatornya itu seperti apa, harus bagaimana, dan kemudian memberikan informasi-informasi kreator-kreator yang sudah masuk dalam jaringan Ekodu itu bisa dalam format tayangan yang seperti di videonya Ekodu kan ada tuh kreator 1, kreator 2 dan seterusnya. Sangat mungkin sekali, Om Wahyu tenang aja. 2020 habis masih cukup lama ini, masih 1 semester, sangat mungkin kita kerjakan. Di Zoom meeting kita ada beberapa nama yang sudah bergabung. Ini Mas Koceng dari Bali, Mas Aji yang tadi sudah sempat ngobrol sebelum acara kita mulai, ada Mbak Reni Suparwati, ada Mbak Yanida, ada Lim Hung ini bergabung. Kalau teman-teman, karena saya yakin ini teman-teman yang bergabung ini pastilah teman-teman pilihan gitu kan. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, monggo. Tapi kalau enggak mungkin bisa di mute audionya. Jadi saya unmute semua. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, tinggal present untuk kemudian nanti kita berikan kesempatan untuk bicara. Mbak Yanida, saya nanti kirim CV saya ke Mas ke Om. Yang pasti buat saya adalah sangat tidak sulit karena Om Rudi titik koma. Oke, Mbak Yanida ada yang ingin disampaikan? Silakan. Sebentar. Ya Mas Koco, matur nuwun, terima kasih atas waktunya. Ya, monggo. Hanya untuk kerajinan aja, apakah di bidang kuliner bisa masuk ke Ekodu? Terima kasih atas waktunya. Oke, matur nuwun. Mas Wahyu, silakan. Ya, Sugeng Enjang, Mbak Yanida. Sangat mungkin, Mbak, sangat mungkin. Jadi kemarin kita khusus untuk produk hampers itu kita sudah juga berkolaborasi dengan teman-teman yang punya bisnis di bidang kuliner. Jadi kalau untuk kuliner, karena kita memang kan tidak penjualan langsung gitu ya, jadi penjualan ke B2B, maka kuliner yang kita harapkan yang bisa bertahan lama gitu ya, ataupun kalau kemarin ada contohnya misalnya seperti rendang dan yang lain-lain gitu ya, bisa untuk seminggu atau 2 minggu dengan tentunya dikemas secara proper dan kita kolaborasikan dengan produk lain dari teman-teman yang punya kopi waktu itu ya. Jadi ada kopi, ada teman-teman makanan lain khusus untuk Lebaran gitu misalnya. Nah ini bisa kita kolaborasikan seperti itu. Juga nanti kan kita juga punya klien-klien yang akan mengadakan seminar gitu kan. Nah di seminar itu mungkin nanti mereka kita akan tawarkan juga selain dari produk-produk yang dibutuhkan untuk seminar seperti blog note maupun tas, mungkin kedepannya juga kita akan mencoba menghubungkan dengan teman-teman yang punya produk makanan ringan atau bahkan makanan berat yang bisa disiapkan untuk seminar tersebut gitu.
Saya rasa sangat mungkin, Mbak Yanida. Oke, berarti saran ke Mbak Yanida satu aja, Mbak Yanida kunjungi ekodu.com, kemudian coba klik aja di situ gitu kan, untuk bisa berkomunikasi dengan tim Ekodu. Kira-kira gitu ya, Om Wahyu ya? Iya, betul. Tapi ini tantangan menarik dalam artian untuk TV Desa juga jadi tantangan menarik ini berkolaborasi dengan Ekodu, karena kalau kemudian saya membayangkannya gini Om Wahyu, saya membayangkannya adalah ketika kemudian informasi tentang bagaimana Anda teman-teman kreator di daerah yang quote unquote itu menarik atau punya potensi menjadi mitra Ekodu, maka sebenarnya bisa saja relasi-relasi kita yang di daerah itu bisa menjadi mata dari Ekodu di Jakarta. Artinya kemudian membantu due diligence, mungkin bisa sampai membantu untuk membuat semacam profiling dalam bentuk video, yang itu juga bisa jadi konten tayangan di kita, bahwa ada nih kreator, ada nih kandidat kreatornya yang akan bergabung di Ekodu itu ada di Nusa Tenggara, ada di Kalimantan, ada di mana. Salah satu yang saya boleh pamerkan, ini pagi-pagi sombong boleh juga kan ya. Jadi salah satu yang boleh kita pamerkan kemarin, semalam kita kepoin desa spesial itu mestinya jam 10 sampai 11. Kita kemarin nggak ada pagi, tapi kita malam kita coba mengangkat, memang ada isu yang lain. Tetapi setidaknya ternyata akses teman-teman desa terhadap TV Desa lumayan luas. Kenapa saya bilang gitu? Karena ternyata di Zoom meeting yang kemudian tersebar luas ini, ketika diregistrasi itu hampir semua pulau ada yang meregistrasi bergabung. Artinya digital hari ini, dunia digital hari ini sangat luar biasa untuk kemudian kita bisa semakin meluaskan. Dan satu catatan Om Wahyu, mulai ulang tahun kita yang ke-6 ini kita sudah ada di Telkom 4 satelitnya, jadi lebih luas. Jadi kalau yang cuacanya nggak bagus, teman-teman yang di kampung itu masih tetap bisa menyaksikan acara kita dan seterusnya. Ada tambahan lagi nih Mas Dwi Agus, mungkin Anda ingin menyampaikan sesuatu, monggo kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi cerita, ini sudah di kantornya gitu kan. Monggo Mas Dwi Agus. Wah, Om Kojeng udah kelihatan, aku seneng ini. Ini dari Bali pasti ada ide-ide menarik, karena COVID lumayan berpengaruh. Tanpa COVID pun juga sudah mulai berasa pergeseran pariwisata dikuasai oleh kawan-kawan dari seberang gitu kan. Luar biasa. Ini ada semangat kedaerahan lah. Kalau di TV Desa semangat kedesaan lah, bukan semangat nasionalisme, semangat kedesaan, walaupun desa akan menjadi perekat jadi diri bangsa. Mas Agus, silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Oke, mohon maaf saya terlambat ini Mas Koco. Oh, nggak apa-apa. Jenenge suhune ya teko-teko carrier rawan. Ayo. Luar biasa. TV Desa semakin keren aja kontennya. Okay. Jadi gini Mas Koco, ini teman-teman itu setelah saya share gitu, antusiasmenya itu tinggi banget. Nah, cuman mereka itu belum mempersiapkan konten-konten yang nanti bisa mengisi konten-konten kita. Saya bikin, kalau memang kamu bermain di peternakan, di perikanan, di ini, tolong dikasih inilah video-videonya. Nanti kita itu nanti ada forum tersendiri. Sekarang kita ngobrolin yang simpel-simpel dulu, nanti baru eksekusinya gitu kan. Oke. Ini kebetulan gini, Mas Koco. Ini kebetulan saya kan di Tangsel nih. Ya. Jadi kita itu punya keinginan untuk menggerakkan UMKM yang ada di daerah sini juga, gitu loh. Daerah apa yang bisa kita gali potensinya, nanti bisa
diinfokan. Mereka tanya, ini apa, ini TV DC ini apa, ini webinar atau apa ini. Tadi banyak waktu saya share tuh banyak ingin gabung Mas Koco. Oh, gabung aja, biar tahu. Jadi kalau belum gabung akhirnya belum tahu kan gitu. Iya. Oke, Mas Agus. Yeah. Aku tak nyapa yang apa saudara. Monggo. Mas Om Koceng, apa kabar? Audionya dong. Oke, selamat siang. Gus mau. Makanya udah ada Om Koceng. Om, ini ada ide nih Om. Ini ada ide apa Ekodu yang tadi mungkin Om Koceng udah mendengarkan sekilas. Mas Wahyu, Om Koceng ini salah satu aktivis banyak hal, tapi yang jelas sangat care dengan apa masyarakat kecil, UMKM, kemudian teman-teman lingkungan dan seterusnya, dan apa basis relasinya luar biasa. Artinya basis relasi di bawah ini luar biasa. Jadi ide yang tadi disampaikan Om Wahyu tentang apa Ekodu akan mencoba membawa menjadi hub UMKM, kemudian bagaimana apa mengkoneksikan tidak sekedar mengkoneksikan, tetapi juga mencoba melakukan pendampingan kepada UMKM. Bahkan awal tadi sempat juga sebelum kita mulai ada semangat untuk kemudian memberikan nilai-nilai atau moral baru ke teman-teman UMKM tentang bagaimana ketika mereka mendapatkan order, ketika kemudian ada repeat order dan seterusnya, membangun apa korelasi-korelasi apa hubungan-hubungan moral itu menurut saya sesuatu yang luar biasa gitu kan. Begitu saya lihat ada Om Koceng, wah ini udah pagi ini aku dapat apa anugerah luar biasa. Ayo Om, kasih komentar Om. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya, Mas Koco, Mas Wahyu, dan semua yang hadir di sini. Ini menarik ya, di mana kawan-kawan sudah memiliki terobosan memanfaatkan teknologi. Saya sisi yang lain adalah pelaku UMKM. Kebetulan saya punya produk DS Water, yaitu susu almond dan satu lagi granola. Wannabe granola sama Cesuces Bali, Cesuces es Bali. Jadi kalau untuk cesunya kami sudah bekerja sama dengan hampir semua gerai ya di Ice Hardware, terus kemudian di Giant, walaupun Giant beberapa gerainya sudah tutup, tapi untuk Cesucesnya kami udah go internasional. Nah, yang ini adalah terobosan yang menurut saya dahsyat ya di tengah pandemik dan juga wabah global ini, tiba-tiba kita dibantu dengan Ekodu ya. Nah, seperti kita tahu bahwa di Bali sebagian besar orang bersandar pada pariwisata, dan pariwisata 430.000 kamar hotel di Bali ini kosong dan kunjungan hampir nol. Jadi 430.000 itu adalah kamar hotel ya, artinya yang terregister sebagai hotel, tidak terregister sebagai misalkan penginapan, kos-kosan, homestay, villa. Jadi ini adalah pukulan yang telak karena hampir nol okupasi di Bali. Namun berikutnya kemudian ya sifat dasar manusia yang selalu adaptif dan kemudian untuk tuntutan untuk survive, rata-rata teman-teman saya kemudian beralih reorientasi mereka membuat satu industri makanan rumah tangga, industri rumah tangga. Jadi di depan rumah saya ada warung rumahan, di kiri kanan saya ada warung rumahan. Ketika saya tanya mereka apa permintaan yang paling tinggi yang sekarang laku, mereka semuanya menjawab bahwa tepung itu laku keras, terus bahan-bahan kue laku keras, minyak goreng laku keras,
Dan ibu-ibu di rumah, di dekat-dekat kiri kanan saya tiba-tiba muncul ada 10 kelompok ibu-ibu yang memproduksi kue-kue kecil, terus kemudian makanan-makanan ringan, terus sambal, dan juga ada beberapa yang memproduksi lauk-lauk yang divakum. Nah, ini semua karena perizinan industri rumah tangga itu sangat gampang kalau di Bali. Jadi mereka cukup masuk ke dinas perizinan, kemudian ada beberapa ke BPOM, dan seminggu sudah selesai ada survei, seminggu berikutnya IRT diberikan, terus kemudian PRT diberikan, mereka langsung bisa mengakses pasar. Hambatan utama adalah memang akses terhadap pasar. Maka dari itu saya rasa Ekodu ini dengan jangkauan yang luas ya lewat online tentunya kita harus support rame-rame itu biar kemudian produksi kecil ini tersambungkan dengan jalur konsumsinya yang dipotong, yang dibantu ruang distribusinya oleh Ekodu. Saya rasa itu Mas Reco. Terima kasih. Ini momen yang luar biasa dan kalau diizinkan saya akan share linknya diskusi ini kemana-mana ke forum-forum WAG yang lain-lain. Oke, terima kasih Mas Koco. Sangat boleh karena memang kita ingin menyebarluaskan kabar-kabar baik, memberikan manfaat ke lebih banyak teman-teman. Jadi, respon dari Om Kojeng ini menurut saya luar biasa, Om Wahyu. Jadi, saya melihat bahwa ketika beliau memang ada di basis bisnis itu mengenali betul Bali, jadi tadi saya sudah sampaikan ini luar biasa. Begitu Om Kojeng gabung, buat saya sudah happy aja ini. Insya Allah ini akan cepat tersebar luas. Yang tadi saya buka pembicaraan ke Om Wahyu bahwa 1000 kreator itu kalau bareng sama TV Desa mah nggak susah gitu kan. Insya Allah ini satu pembukaan lewat Om Kojeng udah luar biasa. Om Wahyu silakan berikan responnya. Ya. Terima kasih Mas Bli Kojeng ya. Jadi Bali ini kan salah satu inspirasi dari Ekodu untuk sampai dengan saat ini juga. Karena kita dulu juga pernah mengamati lah pengrajin-pengrajin di pasar Sukawati di sana. Dan kita coba berinteraksi dengan mereka. Ternyata ya itu kan karena kalau misalnya pengrajin kemudian dipasarkan hanya di situ saja, ya pasarnya akan sangat terdampak dengan situasional seperti saat ini. Saya bisa membayangkan lah bagaimana Bali saat ini, karena dulu waktu bom Bali aja yang sebenarnya tidak ke seluruh Bali, sekarang sudah hampir dari 6 bulan itu mendampak ke seluruh bagian Bali. Itu saya bisa merasakan teman-teman di sana seperti apa. Kemudian apa yang tadi Mas Kojeng sampaikan bahwa bagaimana merespon kebutuhan pasar itu memang sangat penting. Itu yang memang harus kita lakukan gitu ya. Dan mudah-mudahan saya di Ekodu bisa membantu teman-teman juga nanti suatu saat kebutuhan pasar apa, kalau kita punya data teman-teman kreator dari manapun itu bisa langsung kita jawab ya. Nah sebenarnya ada juga yang sedang kita kembangkan juga nih dengan Mas Agus. Kemudian Mas Agus ada di sini ya di Infinite 88 itu nanti kita juga akan membangun sebuah super hub juga ya. Kalau tadi Ekodu hanya sebagai sebuah hub, nanti UKM 88 akan menjadi sebuah super hub dari hub-hub yang sudah ada gitu kan. Salah satunya nanti Ekodu akan merefer ke sana juga, akan bergabung berkolaborasi dengan UKM 88 ini. Nah, satu hal yang mungkin bisa saya sampaikan ke teman-teman ya supaya mungkin lebih tertarik dengan kita, karena sudah dengan segala macam cara kita coba
minta teman-teman untuk bergabung, tapi responnya kan masih belum begitu bagus gitu ya kalau saya bilang gitu kan. Tapi tidak apa-apa karena apapun yang kita punya itu yang sekarang kita pasarkan. Karena belum ada TV desa yang ngajak. Ya, betul. Betul. Salah satunya itu. Jadi catatannya. Jadi 1.000 kreatornya Ekodo target 2020. Nah, kita tinggal atur waktu untuk duduk bareng bagaimana kampanyenya dan seterusnya, apalagi tadi Om Kojeng sudah menyatakan bahwa ini sesuatu yang harus didukung. Oh, aku tambah kenceng lagi itu. Lanjut Wahyu. Ya, satu hal yang mungkin bisa dirasakan teman-teman untuk memulai usaha ini khususnya karena setelah pandemi ini ya, setelah pandemi ini teman-teman kan banyak yang ya kurang beruntung di layoff dari perusahaan-perusahaan, kemudian mau berusaha dengan memulai usaha baru gitu ya. Itu hal yang paling mendasar biasanya masalah permodalan. Permodalan awal mungkin sudah ada gitu ya, tapi kemudian untuk working capital, kemudian untuk kalau kita tiba-tiba dapat orderan banyak, itu working capitalnya dari mana? Nah ini nanti Ekodo juga insya Allah bisa membantu. Karena apa ya, kita juga kemarin pada waktu pandemik ini dipaksa untuk benar-benar mensolusikan segala permasalahan yang ada di bisnis kita, yaitu masalah permodalan. Sementara di tempat kita butuh modal, di tempat lain ada lembaga-lembaga yang mereka juga kesulitan untuk menyalurkan fundingnya. Kenapa mereka susah? Karena mereka juga tidak mengenal para pelaku UMKM ini. Jadi ketika kalau ada UMKM datang ke yang punya modal, tentunya mereka dengan gampangnya menolak gitu kan si pemodal-pemodal ini. Karena ya saya tidak tahu Anda, bagaimana saya bisa percaya Anda dan lain-lain. Nah, budaya di Ekodo yang kita bangun tadi, Mas Koco, dari awal bagaimana kita membantu teman-teman memulai kerja, kemudian budaya untuk beretika bisnis. Nah, itu membuat kita bisa menyalurkan sebagian bilang tidak semua, sebagian teman-teman yang sudah bisa kita percaya untuk mendapatkan modal kerja dari teman-teman di funding gitu. Itu sih Mas Koco. Jadi saya kira nanti kolaborasi teman-teman lain itu pasti akan lebih dahsyat. Menarik bicara tadi Mas Wahyu tentang Om Wahyu tadi tentang ada juga kebutuhan permodalan ketika kemudian ada order dan seterusnya. Ternyata Ekodo juga sudah mencoba sudah mempersiapkan solusinya. Jadi memang sepakat tadi ketika bahasanya Om Wahyu tadi, kita dipaksa untuk kemudian bagaimana mencari terobosan dan seterusnya. Termasuk TV Desa juga bagian yang kemudian dengan situasi yang ada ini harus mencari terobosan-terobosan apa untuk tetap terus bertahan. Alhamdulillah kita sudah masuk tahun ke-6, jadi bahasanya adalah sudah nggak balita lagi kan gitu. Akhirnya kemudian karena forum yang kita gelar ini mengundang beberapa teman dan seterusnya, kemudian adalah ide tentang kalau memang teman-teman yang mengikuti acara ini merasa dapat manfaat dan seterusnya, boleh juga nih kalau ingin berbagi untuk menjaga keberlangsungan dari TV Desa. Salah satu yang kita coba adalah kalau teman-teman melihat di channel YouTube dan juga di siaran satelit kita, di tampilan kita ada QR, Kris. Kurang 10. QR itu QR yang ada itu adalah Kris yang kemudian dengan menggunakan payment apapun bisa berdonasi untuk mendukung program-program ini tetap terus berjalan dengan bisa mendatangkan tokoh-tokoh inspiratif dan seterusnya, sehingga ada bagian-bagian yang salah satu yang coba akan kita kembangkan ini curcol
curhat colongan di tengah obrolan ini. Salah satu yang akan kita kembangkan nanti di tiap di malam mungkin semoga Juli sudah bisa kita running bahwa di tiap malam kita akan memberikan ruang kepada teman-teman seniman dari manapun bisa tampil di TV Desa, tampil di satelit TV Desa tanpa harus mereka membayar sewa satelitnya. Cukup mereka bermain dari rumah masing-masing menggunakan Zoom. Ini bisa tampil nanti di jam tertentu yang nanti akan kita tentukan. Dan setiap yang menyaksikan itu, siapapun, itu bisa mengapresiasi penampilannya dengan menggunakan QR yang sudah ada. Nah, dari QR itu kemudian teman-teman seniman-seniman bisa mendapatkan apresiasi. Artinya ngamen di udara, ngamen di TV, lewat TV Desa, ada jam tertentu, nanti QR itu dengan payment apapun bisa dilakukan. Itu info sekilas colongan di luar tema. Saya minta maaf. Tapi yang jelas EcoDo menurut saya sesuatu yang menarik dan saya berharap teman-teman yang ada di Zoom ini yang ingin menyampaikan sesuatu boleh dibuka tapi kalau kira-kira pas open agak mengganggu audio, mungkin saya akan mute. Silakan kalau ingin bertanya ke EcoDo, ada yang sudah open mic? Mas Zainal, Mas Eko, ada yang ingin disampaikan? Atau tidak ada? Waktu kita juga terbatas, memang jadwal kita agenda memang reguler jam 10 sampai jam 11. Kepoin desa, kita akan kepo-kepo tentang desa. Jadi komentar di YouTube kita, Mas Upomo, mantap merangsang dan membangun perilaku usaha pada sektor real. Semoga TV Desa sukses. Nama boleh desa tapi manfaatnya lebih dari kota. Sambil ketawa. Matur nuwun, Mas Pomo. Om Kojeng, ada yang ingin ditambahkan, boleh? Atau yang lain? Ya, saya rasa yang lain aja dulu. Siap. Oke, Mas, ada yang ingin menyampaikan? Silakan. Kalau nggak ada sih, saya melihatnya ketidakadaan pertanyaan karena sepertinya sudah tuntas. Ini urusannya bahwa tinggal teman-teman menghubungi websitenya ecodo.com untuk kemudian di situ saya tadi sempat buka juga websitenya, ada juga udah tombol WA, jadi tinggal mencet langsung ke WA-nya timnya EcoDo, jadi akan lebih mudah. Ya sesuatu yang luar biasa ini. Tampaknya bagus juga TV Desa bisa konser amal sekaligus launching produk-produk unggulan UMKM. Oke, terima kasih sarannya Mas Nur Azazi. Jadi mungkin agenda kita untuk launching produk menarik. Ini bagian yang memang sedang kami cari mitra. Karena kalau di acara kita sebenarnya sudah ada itu Manasuka Siaran Niaga. Saya termasuk zaman TVRI lama, jadi ada satu program Manasuka Siaran Niaga yang yang kita coba kemas ulang. Cuma memang kemarin belum ketemu titik untuk kemudian orang tertarik mempromosikan produk, menyampaikan informasi produknya, bahkan tanpa harus bayar sekalipun, nggak harus bayar iklan sekalipun, karena memang kita juga konsentrasinya kan konsentrasi di siaran. Nah ini mungkin yang kita bisa collaborate sama EcoDo, jadi EcoDo Expo atau EcoDo Shop gitu kan, bisa dibikin dengan teman-teman mengirimkan produknya ke EcoDo, EcoDo menyiapkan orang untuk memberikan review, udah jadi tayangan, bisa jadi pameran produk-produk. Jadi tidak harus pameran itu kemudian mengeluarkan biaya besar di satu mall atau di satu hall gitu kan. Tapi sebenarnya dengan cara-cara seperti ini juga sudah sangat luar biasa menurut saya. Oke teman-teman yang baru bergabung di pertemuan, kalau ada yang ingin menyampaikan silakan resen, kita berikan waktu. Mas Koco, mungkin saya bisa tambahkan.
Jadi benar teman-teman bahwa kami Ekodu juga dulu waktu masih dalam taraf awal gitu ya, kita kan buat kerajinan tangan gitu. Kita juga ikut pameran dari expo ke expo. Tapi saya kira cara tersebut tidak membuat sebuah pengrajin atau kreator bahkan UMKM sekalipun menjadi besar. Justru biaya-biaya itu yang kadang akan membebani menurut saya ya. Jadi kecuali sekarang dibayari pemerintah ya Mas. Biaya pemerintah itu pun kadang ikut pameran dapat sangu kan repot. Ya, betul. Betul, Mas. Ya, jadi ya itu menurut saya sekarang zamannya digital. Nanti kita berkolaborasi nih Mas Koco antara desa, Ekodu dan Infinite 88 melalui UMKM 88-nya akan membuat sebuah expo yang besar-besaran tuh nanti di bulan Oktober. Jadi road to kesananya mungkin kita bisa melalui TV Desa. Kita bisa ngasih contoh ya, nanti awal-awalnya kita coba. Silakan, terbuka ya, kita akan buat, nanti dari Ekodu dulu lah, Ekodu akan membuat, kan sudah siap tuh beberapa video yang kita buat, dan kedepannya mungkin kita punya segmentasi acara khusus Mas Koco ya, untuk UMKM ini, dan berbagi kesuksesan lah ya. Berbagi cara sukses itu adalah sesuatu yang membuat energi kita lebih besar. Ya, jadi salah satu yang kemarin saya dapat dari satu forum yang kebetulan disiarkan di TV Desa adalah bahwa yang menjadi penting hari ini adalah storytelling. Jadi menceritakan tentang produk itu menjadi penting. Kemudian sukses story, jadi menceritakan kesuksesan itu menjadi penting untuk menjadi inspirasi kepada teman-teman yang lain. Silakan, kita masih ada waktu untuk live kita sampai pukul 11, berarti kurang 3 menit. Tapi kalau memang ada yang ingin kita diskusikan, nanti di Zoom masih tetap bisa berjalan, hanya tidak lagi live di TV Desa dan juga di semua channel-channel TV Desa. Channel TV Desa ada di satelit kita Telkom merah putih, kemudian ada di aplikasi Google, kemudian ada juga di website kita live bisa diikuti, kemudian di channel YouTube. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang masih 2 menit, kalau masih mungkin saya berikan ke Om Wahyu untuk closing statement. Selesai itu acara ini saya tutup, tapi kita masih bisa ngobrol untuk saling berbagi cerita. Silakan Om Wahyu, closing statement. Ya, terima kasih Mas Koco. Jadi ide untuk menjadikan Ekodu sebagai hub UMKM di seluruh desa di Indonesia ini adalah sebuah gagasan yang menurut saya mulia. Kita di Ekodu sangat welcome, sangat ingin membantu teman-teman di manapun Anda berada untuk menjangkau pasar yang lebih visible menurut kami dengan teknologi yang sudah ada sekarang ini melalui digital marketing. Ekodu adalah, sekali lagi, Ekodu adalah B2B e-commerce. Jadi kami hanya akan men-scale up produk Anda untuk menjangkau pasar yang ada. Sekian Mas Koco. Oke, terima kasih Om Wahyu untuk closing statement-nya. Jadi yang menarik supaya kita tidak gagal paham adalah statement terakhir tadi, Ekodu is B2B e-commerce. Jadi jangan dibayangkan bahwa Ekodu ini akan membuat B2C, artinya berhubungan langsung antara teman-teman dengan customer, tapi memang ini akan dikerjakan B2B. Luar biasa.
pagi ini. Yang sudah bergabung di Zoom, jangan tinggalkan ruangan Zoom, kita masih boleh ngobrol setelah ini. Tetapi teman-teman yang bergabung di semua channel siaran kita, mohon maaf, Anda cukup bisa mengikuti sampai di sini. Jadi kalau ada undangan Zoom masih kira-kira tertarik dengan temanya, bisa bergabung di Zoom supaya kalau acara live-nya selesai masih bisa ngobrol-ngobrol di Zoom. Saya pikir itu yang kita bisa ambil hari ini, bahwa ternyata Anda banyak pihak yang masih mungkin untuk kita berkolaborasi dalam berbagai situasi. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih.